Tiuh Indraloka II secara struktural berada di bawah Departemen Dalam Negeri yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan serta pembinaan masyarakat pada tingkat desa. Saya menempati Kepala Tiuh Indraloka II akan menceritakan sejarah perjalanannya sampai sekarang Tiuh Indraloka II. Pada awal mulanya Tiuh Indraloka II ini adalah pemukiman transmigrasi pendatang-pendatang baru, tentunya yang dipromotori oleh Bapak Haji Setantulin. Berdirilah ketika itu, maka ada sejarah yang namanya sampai sekarang diabadikan Simpang atau Jalan Sulawesi. Dikarenakan apa? Ketika itu bermukimlah beberapa kepala keluarga yang berasal dari suku Sulawesi atau Pulau Sulawesi. Wilayah Tiuh Indraloka II adalah salah satu desa dari 103 tiuh yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Dengan luas wilayah 739 hektar dengan lahan produktif 600 hektar. Tiuh Indraloka II dibagi menjadi 6 suku terdiri dari 25 rukun tetangga. Hanya menempuh jarak 70 km dari ibu kota Kabupaten Tulang Bawang Barat, kita sudah sampai di Tiuh Indraloka II. Secara umum, keadaan alam Tiuh Indraloka II cukup berpotensi karena merupakan daerah perkebunan, serta sangat mendukung untuk pengembangan ekonomi masyarakat, terutama UMKM. Jumlah keluarga di Tiuh Indraloka II sampai dengan Juni 2020 sejumlah 752 kakak. Tiuh Indraloka II berbatasan dengan beberapa tiuh, yaitu sebelah barat berbatasan dengan Tiuh Indraloka I dan Pagar Guana, sebelah timur berbatasan dengan Tiuh Indraloka Jaya, sebelah selatan berbatasan dengan Tiuh Indraloka Mukti, sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan lahan register 45. Sejarah pemerintahan Tiuh Indraloka II. Nama-nama kepala tiuh di Indraloka II sebelum dan sesudah berdirinya Tiuh Indraloka II yaitu Bapak Tolok Gasing periode tahun 1988 sampai dengan 1991, Bapak Kayanto tahun 1991 sampai dengan 1993, Bapak Suparno 1994 sampai dengan 1996, Bapak Raja Turunan tahun 1997 sampai dengan 1999, Bapak Inyoman Subagia tahun 2000 sampai dengan 2005, Bapak Suwanto tahun 2006 sampai dengan 2012, dan Bapak Nengah Parte Sarjana Pendidikan 2013 sampai dengan sekarang. Di tahun 91 atau 92 datanglah pemukiman atau penduduk atau pendatang dari dari Bangun Nusa Indah Lampung yang disingkat Benil, PT Benil. Ketika itu ditempatkan dipindahkan oleh Bakor Tanahda yang bertanggung jawab menempatkannya di Tiuh Indraloka II atau di Desa Persiapan ketika itu. Nah, maka dari itu kami warga Tiuh Indraloka II ketika itu menerima saudara-saudara kita yang ex-Benil ini untuk membangun kampung lah boleh dikatakan ketika dulu Tiuh, membangun kampung Indraloka II. Nah, pada akhirnya di tahun
92 sampai tahun 94 itu dikepalai oleh Sersan Mayor Kayanto, kepala pemukiman, sedangkan sekretarisnya dipimpin oleh Bapak Hadi Suparno. Nah, berkelanjutan sampai tahun berikutnya kepemimpinan Indra Loka II ini dipimpin oleh Bapak Soeharto. Nah, setelah 96 datanglah pemimpin untuk mengatur Indra Loka II ini. Ketika itu pejabat dari polisi Pamong Praja. Itu ketika itu kita masih gabung dengan kecamatan Tulang Bawang Tengah, Pak Raja Turunan. Nah, untuk selanjutnya setelah didefinisikan TIU ini di tahun 1999, di 2000 kita menggelar pemilihan kepala kampung ketika itu. Dipimpinlah kampung Indra Loka II ini oleh Ki Nyomang Subagja. Pada tahun 2006 kembali lagi melakukan pemilihan, itu dipimpin lagi oleh Bapak Soeharto sampai 2012 akhir. Nah, di akhir tahun 2012 itu pemilihan lagi. Saya juga ikut berkompetisi ketika itu, mulai 2013 sampai 2018 itu saya menahkodai tim Indra Loka II ini. Nah, kebetulan ketika itu masih kampung, dan sesuai dengan peraturan daerah tahun 2014, kampung ini dirubah menjadi TIU. Nah, seperti itu. Nah, sehingganya di periode kedua pun di 2019 saya masih mengikuti jejak perjalanan politik, percaturan politik di TIU kita ini. Ternyata yang masyarakat masih antusias untuk memilih saya untuk melanjutkan kepemimpinan saya di 2019 sampai 2025. Dengan curah hujan yang normal, TIU Indra Loka II sebagaimana TIU lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di TIU Indra Loka II. Iklim suatu daerah sangat berpengaruh dalam kehidupan, utamanya untuk pertumbuhan tanaman dan kelangsungan hidup binatang ternak. Selain itu, kondisi geografis TIU Indra Loka II umumnya merupakan dataran. Rata-rata pemanfaatan lahan perkebunan dan lahan pemukiman penduduk, hal ini dapat menunjang kemajuan perekonomian. Tingkat sosial masyarakat pedesaan menjadi fokus utama dalam pengembangan masyarakat. Pentingnya pembangunan masyarakat yang menitikberatkan pada sektor ekonomi ialah agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pengaturan tatanan sosial yang ada, meliputi pemahaman akan hidup berdampingan satu sama lain dengan sebutan hidup bergotong royong, menjalankan kehidupan beragama berdasarkan faham yang dianutnya dan saling hidup berdampingan. Pengembangan hidup berencana sesuai dengan keluarga kecil bahagia sejahtera, memupuk kesetiakawanan, saling bantu-membantu. Dalam pengembangan, masyarakat dapat berperan kepada 3 hal, yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya membebaskan diri dari kebodohan, membantu masyarakat untuk hidup berorganisasi, upaya mengidentifikasi kebutuhan dan mendayagunakan prasarana sosial, hidup saling memperhatikan sehingga tingkat kesejahteraan dapat terlaksana. Sarana yang dimiliki TIU adalah sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian yakni pasar dan perkebunan, sosial keagamaan telah lengkap. Warganya pun kreatif dalam bidang UMKM seperti usaha perdagangan, mebel, koperasi dan lainnya. Yang lebih menarik dari TIU ini adalah keberadaan Taman Sehati sangat berdampak positif bagi hiburan warga sekitar. Pemandangan indah, hilir mudik pengunjung sangat nampak ketika sore sampai malam hari.
Apalagi ketika malam minggu, Taman Sehati dipadati pengunjung, mereka menikmati udara segar dan keindahan taman. Selain itu mereka juga bisa bermain voli dan futsal di area Taman Sehati. Di taman ini juga ada perpustakaan yang disediakan untuk para pelajar dalam melaksanakan proses pembelajaran berbasis lingkungan. Kepala TIUH Indraloka II Nengah Parte menuturkan pembangunan Taman Sehati menggunakan anggaran dana desa, karena dana desa itu diperuntukkan untuk masyarakat. Setelah digelontorkan program dana desa ini, ada beberapa pembangunan yang sudah kita lakukan, baik itu pembangunan fisik maupun ekonomi dan lain-lain. Tentunya sekali lagi, kalau yang fisik mulai dari jembatan, gorong-gorong, gedung, posyandu, seperti yang sama-sama kita lihat. Bahkan di 2017 saya sempat berkoordinasi dengan seluruh jajaran saya, sehingganya ada beberapa orang itu yang punya kompeten. Dalam hal ini saya ajak studi banding ke Bandar Lampung dan Lampung Tengah. Yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan tentunya sekarang studi banding kita, kenapa enggal dengan lahan yang sempit dia bisa membuat lapangan futsal, ada lapangan voli di sana, ada lapangan basket, ada tempat juga bermain. Inilah dasarnya saya libatkan, ada ketua LPM, ada ketua PPT dan anggota, ada kalau perencanaan, ada keuangan, ada Karang Taruna, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan 8 orang kita langsung turun itu dibanding ke Bandar Lampung ketika itu dan Lampung Tengah. Itulah akhirnya kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi, ya boleh dikatakan, karena semua itu kita sudah koordinasikan, kita musyawarahkan, kita rembukan kepada baik itu seluruh komponen masyarakat dan tokoh-tokohnya, sehingganya di 2018 kita buat lapangan voli. Itu yang satu areal. Nah, di 2019 kita buat jogging track dan taman bermain anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di tahun 2020 kita buat lagi di lapangan ini juga, seputar lapangan. Kita buat lapangan futsal. Jadi lengkap sudah di sana. Ada lapangan bola memang sudah ada dari dulu. Ada lapangan voli yang sudah dari 2018. Ada lapangan futsal. Ada juga sekarang tempat bermain anak-anak. Nah ini sampai sekarang ya masyarakat sudah bisa melihat dengan adanya dibuat lapangan terus tempat bermain. Bahkan di 2020 ini kita anggarkan lagi, kita sudah laksanakan, kita sudah realisasikan ada taman baca di seputar lapangan dan tempat bermain ini. Taman baca kita buat titik di dua kasebo ini. Nah itulah artinya setelah saya evaluasi, saya amati, ternyata masyarakat juga mengapresiasi tentang apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, apalagi yang berkaitan dengan taman bermain ini. Tentunya saya garis bawahi dan masyarakat sudah memberikan penilaian. Penilaian seperti apa? Justru apa yang pemerintah buat atau fasilitasi ini manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat, bisa dinikmati oleh masyarakat. Contohnya sekarang dengan adanya taman bermain, terbukalah pemikiran masyarakat. Masyarakat tuh melirik dan melihat peluang. Peluang apa? Peluang tumbuhnya perekonomian baru. Tentunya mereka dengan cara
membangun, membuat kios untuk berdagang. Kalau malam-malam tertentu itu para pengunjung itu ya boleh dikatakan saya yakinkan ribuan itu pengunjung. Bahkan jalur 1, jalur 2 dan gang-gang 2 gang ini ya nggak cukup kendaraannya. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi yang berkaitan dengan program pemerintah, saya terima kasih juga atas kerjasamanya, atas supportnya, atas bimbingannya dari Bapak Bupati untuk membina saya yang ada di TIUH ini seperti apa bisa melaksanakan tugas dengan baik, sehingga betul-betul hasil pembangunan ini di segala bidang ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Sesuai dengan untuk program TIUH kita, TIUH ini semakin maju, menciptakan TIUH semakin maju, aman, damai, dan religius. Seperti itu.